Nah, ini gimana kita perhatikan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarah dan ila akhir ayat. Dijadikan indah, zuyyina, dihiaskan. Berarti ini munculnya kemudian. Ini bukan termasuk fitrah. Ada al-fatru, ada al-fi'lu. Perbuatan. Itu fa'ilnya, subjeknya sama-sama Allah. Itu saja dibedakan antara fitrah dengan perbuatan. Zuyyina ini termasuk perbuatan Allah. Allah yang menghiaskan. Gitu ya. Jika al-fatru saja dibedakan dengan al-fi'lu, perbuatan Allah, maka bagaimana mungkin kita menyamakan fitrah dengan perbuatan manusia? Misalnya ada mengatakan fitrah membaca, itu bukan fitrah. Bandingannya terlalu jauh. Tapi bahasan kita nggak ke sana. Nah, itu tadi normalnya. Umur ketika balik. Ya, ketika mimpi basah. Tetapi, nah ini harus dipercepat karena waktunya sudah mau habis. Anak dimungkinkan mulai mengalami gejala penyimpangan awal semenjak usia 2 tahun. Dasarnya apa? Dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Nah, dalam hal ini pintu penyimpangan paling awal apa? Lisannya. Gitu ya, lisannya. TV nggak ada misalnya, HP mereka minim misalnya, ada keluarga kayak gitu. Tapi saudaranya, bapaknya suka ngomentari hal-hal yang sifatnya porno-porno. Ada orang lewat, ungkapannya porno-porno. Lisan masuk ke telinga itu yang lebih besar pengaruhnya. Ada fatan syabban dalam hadis riwayat Ahmad. Fatan syabban itu anaknya sudah balik, mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun setelah balik, tapi belum cukup untuk disebut sebagai pemuda. Hadis ini sekaligus menunjukkan setelah balik gak langsung pemuda. Penting nih ya, karena sekarang banyak yang menganggap bahwa begitu balik langsung pemuda. Itu bertentangan dengan ayat Quran maupun hadis. Tapi poinnya adalah, ini ada remaja belia, fatan syabban, minta izin berzina. Minta izin artinya apa? Dia masih memiliki iktikad baik. Kalau punya iktikad baik, masih takut dosa, perlu diperbaiki. Caranya memperbaiki apa? Dalam kasus ini, caranya memperbaiki apa? Dengan hiwar, dengan bincang-bincang. Nabi bertanya dalam rangka mengarahkan. Jadi karena itu jangan anggap sepele perkataan kita maupun pertanyaan kita. Perkataan dan pertanyaan. Pertanyaan pertama diperlukan untuk meluruskan kesalahan dan menjadikan orang berpikir, termasuk anak kita, berpikir lebih dalam. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan, keputusannya betul-betul kokoh. Jadi at-tarbiyah al-haqiqiyah, pendidikan yang hakiki, hiya tarbiyatul iqna, adalah pendidikan yang mempersuasi, pendidikan yang mengubah dengan cara persuasi. Wa aqsar turuqil iqna, dan jalan paling singkat untuk mempersuasi, huwa al-hiwar, adalah dengan percakapan. Sehingga keterampilan bertanya itu menjadi sangat penting. Karena husnus soal, pertanyaan yang baik, pertanyaan loh ini, nisful ilmi, setengah dari ilmu. Dalam kasus remaja belia tadi, sampai akhir Nabiullah Muhammad SAW tidak menceramainya, tidak menjelaskan ini dosanya besar. Bukan berarti membolehkan, tetapi meluruskan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa kuncinya meluruskan dengan pertanyaan? Ada 2. Yang pertama adalah pertanyaan yang baik, husnus soal, nisful ilmi. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang kedua adalah
Kita bertanya untuk apa? Untuk memahami jawabannya. Dari jawabannya kita tahu bengkoknya di mana, salahnya di mana. Lalu meluruskannya. Berarti untuk bisa memberikan pertanyaan lagi yang baik, syaratnya apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dalam rangka memahami, bukan dalam rangka mencecar pertanyaan lagi. Walaupun yang kita sampaikan memang pertanyaan lagi. Para ulama mengatakan hasanul istima' asasul intifa, bagusnya dalam mendengarkan merupakan prinsip dasar dalam mengambil manfaat. Masya Allah, mendengar itu harus keterampilan mendengar itu, kesediaan mendengarkan itu harus lebih banyak dimiliki oleh orang tua daripada keterampilan berbicara. Ada kalanya anak maupun ibunya anak-anak bermasalah itu bukan perlu dinasihati, cuma perlu didengarkan dengan sungguh-sungguh. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Nah, jadi pertama kaidahnya apa yang diperlukan untuk mengoreksi, memperbaiki melalui hiwar? Pertama, husnus su'al. Kedua, hasanul istima', bagusnya dalam mendengarkan. Kaidah dasar jika ada gejala penyimpang adalah segera merehabilitasi agar anak kembali di atas al-fitrah. Tindakannya disebut sebagai islahul fitrah. Nah, caranya tadi dengan hiwar. Nah, tadi disebutkan normalnya mulai muncul hasad itu ketika balik. Disebut secara normal karena syahwat kepada perempuan itu muncul saat balik. Tetapi pada anak-anak yang menyimpang mulai muncul itu, walaupun secara psikologi belum disebut sebagai penyimpangan, bisa mendahului umurnya, bisa 2 tahun, lalu berikutnya bisa 7 tahun. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai di sini masih sama. Faida abbaro tadi faida a'roba, ini faida abbaro anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura, umur 7 tahun. Kita perlu melakukan assessment. Nah, ini yang sekarang asing di kalangan kaum muslimin. Assessmentnya 2, 7, 10. Insya Allah kalau ini terjadi kita lakukan, maka kasus-kasus tadi dapat diminimalisir. Antisipasinya ada.